Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan tentang RPS pada mata kuliah KKD, Endokrin, Pencernaan, dan Perkemihan kali ini, saya akan menjelaskan dulu tentang kalender akademik semester Gasal tahun akademik 2023-2024 untuk program alih jenis B25 semester 3. Saya Lailatul Nikmah sebagai PJMK mata kuliah ini. Anda cek di sini sebelum saya menjelaskan RPS agar Anda paham bahwa karena di sini Anda ada skripsi, maka Anda lihat T1 dan T2 ini masih dalam satu minggu, satu teori dan satu praktikum. Sedangkan T3 dan T4, jadi jangan kaget ya ketika saya menjelaskan RPS, bahwa ada teori dan praktikum dilaksanakan dalam satu minggu 2 kali. Jadi akan sangat padat pada semester ini. T5 dan T6 dalam satu minggu ada 2 kali TM, 2 teori dan 2 praktikum. Kemudian T7 dan T8, 2 teori, 2 praktikum, dan T9, T10, dan T11 dan T12. Kemudian Anda lihat di sini, untuk jadwal UTS di sini 16 sampai 20 Oktober 2023. Ya, ini untuk TM T1 sampai T7. Kemudian di sini 16 Oktober sampai 27 Oktober ya menurut saya sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh akademik Anda. UTS ini jadwalnya menyesuaikan. Walaupun Anda sudah menyelesaikan T12, tetapi UTS Anda tetap T1 sampai T7. Seperti biasa. Kemudian Anda melanjutkan T13 dan T14, teori dan praktikum, ya. Kemudian ada praktikum, skripsi dan sebagainya. Praktikum, skripsi sampai Desember. Kemudian Anda minggu tenang dan UAS di sini 27 sampai 29 Desember 2023. Di sini TM-nya adalah T8 sampai T14. Jadi silakan dicek semuanya bahwa Anda tidak perlu kaget bahwa pada pertemuan Anda untuk mata kuliah ini dimanfaatkan karena untuk memberikan waktu pada Anda untuk mengerjakan skripsi dan praktikum. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang RPS-nya. Oke, sekarang ini adalah RPS yang saya akan jelaskan. Ya, saya sebagai PJMK, ini adalah keperawatan klien dewasa sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. KPB 204 4 SKS, yaitu 3 SKS teori 150 menit dan 1 SKS praktikum 170 menit pada semester 3 pada program alih jenis. Anda baca sendiri ya, untuk capaian pembelajaran lulusan ada sikap, pengetahuan, ada keterampilan umum, kemudian ada keterampilan khusus. Kemudian kita lihat di sini. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK di sini sesuai dengan kasus keperawatan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi, Anda dapat menguraikan anatomi fisiologi pada sistem tersebut, patofisiologi, pemeriksaan diagnosis, kemudian asuhan keperawatan, kemudian mulai dari definisi, etiologi, tanda gejala, komplikasi, kemudian jika ada pemeriksaan fokus, dan sebagainya, maka Anda diwajibkan untuk menuliskan pada teori, pada tugas kelompok. Kemudian simulasi ASKEP, kemudian ada intervensi, kemudian simulasi pendidikan kesehatan, dan integrasi hasil penelitian ke dalam ASKEP pada kasus endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah yaitu membahas tentang
kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkembangan imunologi, 10 kasus terbesar, kemudian intervensi keperawatan, dan juga hasil penelitian. Penanggung jawab mata kuliah, dan ini adalah dosen pengampu sebagai tim mata kuliah tersebut, yaitu Dr. Ika Bulaili, Prof. Tintin, Abu Bakar, Ika Nur Pratiwi, Bu Lingga, Rifki Oktavio, dan Bu Hardina Maria. Baik, kemudian untuk waktu, silakan Anda cek sesuai dengan kalender tadi ya, kalender Gasal pada program B25, yaitu ada Senin, kemudian untuk Selasa, AC1 dan AC2. Evaluasi nanti terlampir. Baik. Sekarang untuk TM pertama dulu, saya akan membahas satu-satu. TM pertama yaitu mengenai evidence based practice dalam sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan juga imunologi. Bagaimana kita dapat melakukan atau mengambil hasil-hasil penelitian berdasarkan dari sumber yang terpercaya gitu ya, kredibilitasnya, kemudian fasilitatornya adalah saya. Nanti ada tugas ya, termasuk dalam tugas individu. Kemudian yang kedua ini lecture ya, atau diskusi fasilitasi, kemudian nanti ada tugasnya. Kemudian yang kedua, nah di sini Anda sudah melakukan asuhan keperawatan dengan tugas kelompok. Anda lihat di sini kelompok 1. Jadi di sini saya lihatkan bahwa ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 berarti satu kelas Anda bagi menjadi 12 kelompok. Seperti itu. Dan Anda untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan kedua, Anda segera konsul kepada HM atau Bu Hardina Marianti, yaitu dengan kasus GERD dan sirosis hepatis atau sistem pencernaan. Mulai dari Anda membuatnya ya, nanti penjelasan lampiran sudah ada, anatomi fisiologi pencernaan, konsep penyakit, semua konsep penyakit dilengkapi semua. WOC, pengkajian, kasus semu, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Perlu catatan bahwa intervensi pada tiap kasus ataukah tugas kelompok wajib mencantumkan jurnal. Jadi jangan asal ngambil dari SDKI atau Nanda. Wajib lampirkan jurnal dan telaah. Ya, wajib melampirkan jurnalnya. Itu menjadi salah satu penilaian. Oke. Kemudian kelompok yang kedua, pada pertemuan ketiga, ingat tadi bahwa TM Anda dimanfaatkan. Jadi menurut saya segera konsul semuanya saja. Segera bekerja untuk membuat tugas kelompok. Pada kasus apendisitis dan kolelitiasis dengan Bu Leli Hidayati sebagai fasilitator, kemudian TM4 yaitu Bu Ika Pratiwi, kelompok 3 yaitu kanker kolon dan kanker pankreas. Kemudian kelompok 4 saya lagi Nailatun Nikmah dengan DM diabetes mellitus dan Addison disease. Kemudian kelompok 5 Lingga Kurnia Dewi, hipo atau hipertiroid dan hipo atau hiperparatiroid. Ini silakan dikonsultasikan kepada dosen fasilitator apakah dua-duanya ini atau ya dua-duanya. Kasusnya tetap 2, tetapi tetap dibahas ya per detail satu-satu gitu ya, bagaimana hipo, bagaimana hiper. Seperti itu. Kemudian pada pertemuan ke-7 saya lagi yaitu kanker tiroid dan tumor pituitari. Kemudian kelompok 7 pada TM8 yaitu CKD dan ISK, Ibu Ika Dr. Ika Yuni Widiawati sebagai fasilitator. TM9 yaitu renal kalkuli dan struktur uretra. TM10 yaitu Bapak Rizky Oktavio, yaitu kanker bladder dan CA ginjal, kelompok 9. Kemudian
Kelompok 11 yaitu BPH dan CA testis, yaitu kelompok 10 Pak Abu Bakar sebagai fasilitator. Kemudian kelompok pada TM12 yaitu kelompok 11 Prof. Tintin Soekartini, yaitu dengan kasus HIV AIDS dan psoriasis. Kemudian ada UTS ya 16 sampai 27 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan TM13 yaitu Arina Konaah, yaitu kasus SLE dan multiple sklerosis. Kemudian TM ke-14 yaitu Anda melakukan pendidikan kesehatan. Ini nanti akan kita diskusikan ya setelah UTS. Apakah nanti seperti Anda ketika saya menjadi PJMK KKD sebelumnya, atau nanti cukup dengan di media sosial saja. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut ya, karena saya melihat bahwa Anda di sini sudah mulai skripsi, sudah mulai pasti sangat sibuk ya dengan itu. Kemudian undang UAS 27 Desember sampai 5 Januari 2024. Seperti itu untuk pertemuan pada KKD atau keperawatan klien dewasa. Ini adalah daftar referensi, boleh Anda perkaya dengan berbagai jurnal atau lebih update dari ini silakan. Nah, ini adalah praktek laboratorium keperawatan. Banyak sekali praktikumnya. Di sini ada 9 praktikum. Nah, 9 praktikum ini Anda cek ya, sudah ada berikan jadwal dengan fasilitatornya apa saja, ada skill stationnya dan Arina Konaah, contohnya ya dan sebagainya Anda cek sendiri. Nanti akan saya koordinasikan dengan para fasilitator apakah dengan sistem ujiannya sistem OSCE atau OSCE ya, ataukah sendiri-sendiri ujian prakteknya. Yang penting Anda lakukan dulu praktikumnya seperti itu. Kemudian ujian praktikum diupayakan sebelum UTS. Jadi nanti kita koordinasikan kembali ujian praktikum diupayakan dilakukan sebelum UTS. Nah, ini untuk evaluasi aspek yang dinilai yaitu 15%. Ini penugasan ya, termasuk penugasan yang individu tadi TM pertama, kemudian TM untuk kelompok. 50%, ujian praktikum 20%. Silakan Anda gunakan maksimal mungkin akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian di sini untuk atribut soft skill Anda silakan dipelajari bagaimana kedisiplinan, kemudian etika kerjasama dan lain. Kemudian ini untuk deskripsi metode pembelajaran, untuk tugas individu, ya. Kemudian tugas diskusi interaktif untuk tugas kelompok. Nah, ini adalah tugas kelompok yang buat makalah ya. Jadi yang saya tuliskan tadi semuanya 2 kasus dilakukan. Tuliskan semuanya mulai tinjauan teori sampai WOC, kemudian untuk ASKEP pilih salah satu. Ya, pilih salah satu ASKEP dari salah satu kasus seperti itu. Kemudian ini sudah saya jelaskan di sini rinci dan semua tugas di-upload di Hebat e-Learning. Jika sudah siap, maka di-upload di Hebat e-Learning. Tapi untuk proses ya masih proses untuk pembuatan atau sinkronisasi, nanti saya buatkan link di Drive juga, Hebat e-Learning juga, dua-duanya untuk membackup data agar tidak ada yang hilang ya. Jadi dua-duanya Anda upload, apakah itu dengan Hebat e-Learning atau juga di link Google Drive, diikuti saja, dua-duanya di-upload ya. Nanti kelas dibagi menjadi 12 kelompok sesuai dengan pembagian kasus tadi. Seperti itu. Ini ketika pelaksanaan di Hebat e-Learning nanti dicatat ya, dicatat bagaimana diskusi pertanyaan dan jawaban nanti di Hebat e-Learning. Saya siapkan tempatnya, kemudian nanti berbagai pertanyaan itu dituliskan di Hebat e-Learning di forum atau di tempat di Q&A di setiap TM atau setiap tatap muka. Seperti itu. Kemudian ini untuk PJBL untuk TM yang ke-14. Nanti kita diskusikan ya apakah cukup di media sosial atau harus terjun ke lapangan ya, seperti itu. Ini untuk simulasi jika ada praktikum atau disimulasikan di dalam kelas. Oke. Saya rasa itu silakan didiskusikan dengan kelas bahwa pembagian kelompok ya, karena kelompoknya banyak, silakan segera dibagi kelompoknya
dan segera Anda untuk konsul karena TM Anda mepet ya dimanfaatkan. Saya rasa itu. Ya, jadi mohon saya ingatkan kembali bahwa untuk pertanyaan disimpan, dijawab. Kemudian aturan-aturan untuk pembuatan makalah silakan Anda buat ya, ada dikumpulkan kapan, kemudian konsulnya bagaimana dan sebagainya sehingga Anda tidak repot nanti untuk nilainya bisa maksimal ya. Saya rasa itu. Kemudian tugasnya juga harus diupload di Google Drive dan juga di Hebat. Saya rasa itu semoga bermanfaat dan Anda lancar untuk mengikuti mata kuliah ini dengan SKS yang besar. Jangan lupa praktiknya juga banyak, sehingga harus segera untuk konsultasi waktu, diskusi waktu dengan fasilitator untuk melakukan praktik. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.